Hai semua, selamat datang kembali di NutriCost, channel edukasi gizi dan kesehatan kamu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengaturan makan atau diet untuk penderita diabetes yang sudah mengalami komplikasi. Banyak orang tahu diabetes atau penyakit gula itu soal gula darah tinggi, tapi tahukah kamu, kalau diabetes yang tidak terkontrol bisa merusak organ tubuh lainnya? Inilah yang disebut komplikasi. Kerusakan bisa terjadi pada jantung, ginjal, mata, hingga saraf. Beberapa komplikasi yang paling sering terjadi adalah penyakit jantung, lalu ada nefropati diabetik atau kerusakan ginjal, retinopati diabetik yang menyerang mata, dan neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf yang sering bikin kesemutan atau mati rasa. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, dietnya tidak bisa sembarangan lagi. Tujuannya bukan cuma menurunkan gula darah, tapi juga melindungi organ-organ tadi, agar tidak semakin parah. Tujuan utama diet pada kondisi ini ada 3. Pertama, menjaga gula darah tetap stabil. Kedua, mengurangi beban kerja organ yang sudah mulai terganggu, seperti jantung dan ginjal. Dan ketiga, yang terpenting, mencegah komplikasi bertambah berat, sehingga kualitas hidup kita tetap terjaga. Yuk, kita bedah prinsip dasarnya satu persatu. Pertama, mari kita bicara soal karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama kita. Banyak yang salah kaprah, mengira penderita diabetes harus stop karbohidrat sama sekali. Itu tidak benar. Yang perlu dilakukan adalah memilih jenis dan porsi yang tepat. Kita sangat menganjurkan karbohidrat kompleks. Apa itu? Karbohidrat kompleks dicerna tubuh lebih lambat. Jadi, gula darah naiknya juga pelan-pelan. Contohnya gampang ditemukan kok, seperti nasi merah, ubi, jagung, dan gandum utuh. Sebaliknya, karbohidrat sederhana harus benar-benar dibatasi. Ini termasuk gula pasir, sirup, minuman manis, kue-kue, dan makanan manis dalam kemasan. Kenapa? Karena mereka bisa membuat gula darah melonjak drastis dalam waktu singkat. Kalau kamu sering dengar istilah medis, ini berkaitan dengan indeks glikemik. Gampangnya, semakin rendah indeks glikemik suatu makanan, semakin aman untuk penderita diabetes. Prinsip kedua adalah peran serat. Serat ini adalah bagian dari makanan yang tidak bisa dicerna tubuh, tapi manfaatnya luar biasa. Serat membantu memperlambat penyerapan gula, membuat kita merasa kenyang lebih lama, dan pastinya menjaga kesehatan pencernaan. Sumber serat yang baik banyak sekali, seperti sayuran hijau, berbagai jenis kacang-kacangan, dan buah utuh. Tapi ingat ya, porsinya tetap harus terkontrol. Dengan asupan serat yang cukup, kita juga ikut menurunkan risiko penyakit jantung, yang merupakan salah satu komplikasi paling umum dari diabetes. Selanjutnya, prinsip ketiga, yaitu memilih protein yang tepat. Protein sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh. Namun, ini ada tapinya. Bagi penderita diabetes yang sudah punya komplikasi ginjal, asupan protein tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena bisa membebani kerja ginjal yang sudah mulai menurun fungsinya. Jadi, protein seperti apa yang dianjurkan? Pilihlah sumber protein yang baik seperti ikan, tahu, tempe, telur, dan daging ayam tanpa kulit. Dalam istilah medis, pengaturan ini disebut sebagai pembatasan protein sesuai dengan fungsi ginjal. Artinya, jumlah protein yang boleh dikonsumsi akan disesuaikan dengan seberapa baik kondisi ginjal pasien. Jadi, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Prinsip keempat adalah lemak sehat. Tubuh kita tetap butuh lemak, tapi jenisnya harus dipilih dengan bijak. Hindari atau batasi lemak jenuh dan lemak trans. Ini banyak terdapat di gorengan, makanan bersantan kental, dan makanan cepat saji. Sebaliknya, perbanyak konsumsi lemak tidak jenuh atau yang sering kita sebut lemak baik. Sumbernya antara lain ikan laut, kacang-kacangan, alpukat, dan minyak zaitun. Lemak baik ini sangat membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Prinsip kelima, dan ini sangat krusial, adalah pembatasan garam atau natrium. Natrium adalah istilah medis untuk garam. Bagi penderita diabetes yang punya komplikasi jantung atau tekanan darah tinggi, asupan garam wajib dibatasi. Garam yang berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah naik, menimbulkan bengkak pada tubuh karena penumpukan cairan, dan yang pasti meningkatkan beban kerja jantung. Jadi, mulai sekarang,
Coba kurangi makanan instan, makanan kaleng, saus-saus kemasan, dan camilan yang rasanya asin. Lebih baik masak sendiri di rumah. Jadi kita bisa mengontrol jumlah garam yang masuk ke tubuh. Nah, dari semua prinsip tadi, ada satu rumus sederhana yang gampang diingat, yaitu prinsip 3 jewel: jadwal, jumlah, dan jenis. J yang pertama adalah jadwal, artinya makanlah dengan teratur, 3 kali makan utama, dan 2-3 kali selingan. Jangan pernah melewatkan waktu makan. Dengan jadwal yang teratur, kadar gula darah akan lebih stabil dan kita bisa mencegah risiko hipoglikemia, yaitu kondisi di mana gula darah turun terlalu rendah yang juga berbahaya. J yang kedua adalah jumlah. Porsi makan harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori masing-masing individu. Kebutuhan kalori ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas fisik. Inilah kenapa konsultasi dengan ahli gizi sangat penting, agar porsi makannya pas, tidak kurang, dan tidak lebih. Dan J yang ketiga adalah jenis. Seperti yang sudah kita bahas tadi, pilihlah jenis bahan makanan yang tepat. Utamakan karbohidrat kompleks, protein rendah lemak, lemak baik, serta perbanyak sayur dan buah yang aman untuk diabetes. Mungkin kamu bertanya, contoh menunya sehari-hari seperti apa sih? Oke, saya kasih gambaran sederhana ya. Untuk sarapan, kamu bisa coba nasi merah porsi kecil dengan lauk tempe bacem dan tumis sayuran. Porsinya jangan terlalu besar ya, nanti menjelang siang sekitar jam 10, bisa ada selingan, misalnya 1 porsi buah rendah gula seperti apel atau pir. Untuk makan siang, kamu bisa memilih ikan panggang, sup sayuran bening, dan sumber karbohidrat kompleks lagi. Sore harinya, kalau lapar, bisa ngemil lagi. Pilihannya bisa yogurt rendah lemak tanpa gula, atau segenggam kacang-kacangan. Dan untuk makan malam, usahakan porsinya lebih ringan dibandingkan makan siang. Perbanyak sayuran dan pilih protein yang mudah dicerna seperti tahu atau dada ayam rebus. Pola seperti ini membantu mengontrol gula darah sepanjang hari tanpa membuat tubuh kamu lemas atau kekurangan energi. Sebagai kesimpulan, diet untuk diabetes dengan komplikasi itu bukanlah diet yang ekstrem. Bukan berarti harus pantang makan segalanya. Kuncinya adalah diet yang terencana, seimbang, dan yang terpenting, disesuaikan dengan kondisi tubuh dan komplikasi yang ada. Ingat, setiap orang itu unik, jadi penanganannya pun harus personal. Dengan pengaturan makan yang tepat dan disiplin, laju perkembangan komplikasi bisa diperlambat dan kualitas hidup penderita diabetes bisa menjadi jauh lebih baik. Tetap semangat, karena kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel NutriCost, dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan edukasi gizi dan kesehatan seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.